Assalamualaikum anak soleh-soleh Aljabar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk dalam pembahasan tema 4F, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Ya, kali ini kita akan membahas pembelajaran dari 1 sampai pembelajaran 3. Langkah-langkah menulis puisi. Ya, di sini ada 5. Di antaranya yang pertama, siapkan alat tulis. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Tema merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang kelima, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Tujuannya agar kamu mengetahui jika ada kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga kamu dapat memperbaikinya. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. 1. Gunakan kata yang bermakna positif. 2. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. 3. Gunakan kata-kata yang santun. 4. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. 5. Gunakan kata-kata yang mewakili kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca, misalnya keluh kesah, suka duka, dan canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Nah, di sini ada metamorfosis sempurna, contohnya ada kupu-kupu dan nyamuk. Kalian bisa lihat perubahannya ya. Untuk metamorfosis tidak sempurna, di sini ada contohnya metamorfosis pada kecoa dan pada capung. Kalian bisa lihat contohnya ya sayang. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Berikut contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan agama. 5. Menjenguk teman yang sedang sakit. 6. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. 7. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Tari kreasi daerah. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Berikut beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Yang pertama, tari sedati dari Aceh, tari kecak dari Bali, kemudian ada tari ondel-ondel dari DKI Jakarta, kemudian ada tari sekapur siri dari Jambi. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di sini ada sayur dan buah, ada tanah liat ya, kemudian ada hewan. Kemudian yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, ada batu bara dan minyak bumi. Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam di sekitar kita yang memiliki banyak manfaat sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun bahan baku produk kesehatan. Tumbuhan, padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok, kapas sebagai bahan pembuat kain tenun. Hewan, ikan sebagai bahan makanan,
domba sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian, kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Untuk pembahasan dari pembelajaran 1 dan 3 telah selesai. Nah, kemudian di sini ada tugas untuk kalian membuat puisi dengan tema profesi yang ingin kalian jadikan cita-cita. Contoh, kalau kalian ingin menjadi dokter, maka buatlah puisi yang berisi temanya tentang dokter. Nah, tugasnya membuat puisi itu di kertas HVS lalu dihias seindah mungkin. Kalau tidak ada kertas HVS boleh di buku tulis, tapi harus dihias ya. Puisinya harus karya ciptaan kalian sendiri. Sekian dari Ustazah. Jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu. Kedua, murojaah Al-Qur'annya sering-sering dibaca. Yang ketiga, hormat, patuh, santun, dan sayang serta berbakti kepada kedua orang tua, kakek nenek, kakak, dan guru ya. Lalu harus berbuat baik kepada semua orang. Itu merupakan ciri-ciri anak yang soleh-soleha. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan sayang.